Gelandang andalan Barcelona, Pedri, menyebut satu pemain berkelas dunia yang ingin ia lihat merapat ke Barcelona. Gelandang muda asal Spanyol itu menilai Jamal Musiala dari Bayern Munchen memiliki kualitas yang luar biasa. Meski Barcelona sudah memiliki barisan gelandang yang solid, Pedri yakin kehadiran Musiala akan membuat tim semakin berbahaya. Keduanya sama-sama muncul sebagai bintang muda dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun Musiala sedang dibekap cedera, Pedri percaya gelandang Jerman tersebut akan pulih dan kembali tampil lebih hebat. Pemain berusia 22 tahun itu juga dianggap sebagai salah satu prospek terbaik di dunia saat ini. Meski begitu, keinginan Pedri untuk melihat Musiala mengenakan seragam blaugrana tampaknya sulit terwujud. Kondisi keuangan Barcelona dan aturan transfer yang ketat membuat peluang tersebut sangat kecil. Liverpool terus bergerak untuk memperkuat lini belakang sejak musim panas 2025 karena masalah cedera dan minimnya kedalaman skuad. Meski sempat menjadikan Marc Guehi sebagai target utama, perkembangan di bursa membuat mereka harus menyiapkan beberapa opsi lain menjelang Januari 2026. Manajemen dan pelatih ingin mendatangkan bek yang cepat, agresif, serta kuat membaca permainan, sehingga daftar incaran kini diperluas. Dari pemantauan terbaru, dua bek muda Amerika Selatan muncul sebagai kandidat menarik. Mereka adalah Joel Ordonez dari klub Brugge dan Dainer Ordonez dari Independiente del Valle. Joel, yang tampil konsisten sepanjang 2025, dinilai cocok berkat keterangannya mengawal pertahanan dan kemampuan distribusi bola yang baik. Sementara itu, Dainer dipandang sebagai investasi jangka panjang karena potensinya yang besar dan rekam jejak klubnya yang kerap melahirkan pemain berbakat. Mantan pemain sayap Juventus Massimo Mauro menilai Kenan Yildiz memiliki kualitas teknis yang sangat baik. Namun tekanan yang ia hadapi di Juventus terlalu besar untuk pemain berusia 20 tahun. Mauro melihat Juventus kekurangan figur senior yang mampu membimbing dan melindungi pemain muda, sehingga Yildiz harus memikul tanggung jawab lebih dari seharusnya. Karena itu, ia menilai Yildiz justru akan lebih cocok berkembang di Manchester City atau Real Madrid. Dua klub yang memiliki banyak pemain berpengalaman sehingga beban bisa dibagi rata. Menurut Mauro, berada di lingkungan seperti itu akan membantu Yildiz tumbuh tanpa tekanan berlebihan. Ia juga mendorong Yildiz untuk segera membiasakan diri berbicara dalam bahasa Italia sebagai langkah penting menuju peran kepemimpinan di masa depan. Chelsea dilaporkan tengah menyiapkan langkah serius untuk merekrut Vinicius Junior pada musim panas mendatang. Winger asal Brasil itu masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2027. Namun pembicaraan mengenai kontrak barunya belum menemukan kata sepakat. Vini Junior dikabarkan belum merasa puas dengan detil penawaran yang diajukan Madrid, termasuk soal nilai kontrak dan gambaran perannya di masa depan tim. Kondisi ini membuat situasinya terbuka bagi klub peminat. Melihat celah tersebut, Chelsea disebut siap melayangkan tawaran sekitar 150 juta euro. Angka yang diyakini bisa dipertimbangkan Madrid jika negosiasi internal kembali tersendat. The Blues menganggap Vini Junior sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka. Meski begitu, prioritas Vinicius sebenarnya tetap bertahan di Madrid dan memperpanjang kontraknya. Karol Eta Eyong memulai musim 2025-2026 bersama Villarreal sebelum akhirnya pindah secara permanen ke Levante pada akhir bursa musim panas. Di Levante, ia langsung tampil impresif dengan mencetak 6 gol dan 3 assist dari 12 laga La Liga. Performa apiknya juga berlanjut di level internasional ketika ia bermain penuh untuk timnas Kamerun pada semifinal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Penampilan gemilang Eyong menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Arsenal, Real Madrid, dan Barcelona, dengan Arsenal menjadi peminat paling serius. Mereka berencana bergerak cepat pada Januari 2026 untuk memastikan transfer, meski ada kendala karena Eyong sudah bermain untuk 2 klub di musim ini dan tidak bisa tampil untuk klub ketiga. Strategi Arsenal disebut akan membeli Eyong pada Januari lalu meminjamkannya kembali ke Levante hingga akhir musim. Dan klausul rilisnya pun sebesar 35 juta pound sterling membuat transfer ini relatif terjangkau bagi klub-klub elit. Manchester United mulai merasakan penyesalan setelah melepas Scott McTominay yang hijrah ke Napoli pada musim panas 2024 dengan nilai transfer 30,5 juta euro. Bersama MU, kontribusinya terbatas, tetapi di bawah arahan Antonio Conte, gelandang asal Skotlandia itu langsung menunjukkan performa gemilang. Ia mencetak 12 gol di Serie A 2024-2025, menjadi motor serangan Napoli dan membantu timnya menjuarai Liga.
Penampilan impresifnya juga mengantarkannya masuk nominasi Ballon d'Or 2025. Kesuksesan McTominay ini menarik minat beberapa klub besar termasuk Newcastle United dan Tottenham Hotspur, sementara Manchester United dikabarkan ingin merekrutnya kembali. Selain itu, Barcelona juga memandang McTominay sebagai sosok yang cocok untuk memperkuat lini tengah mereka, sehingga persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya diprediksi ketat. Didier Drogba dan Thierry Henry membuat taruhan unik terkait rekor pertahanan Chelsea dan peluang Arsenal memecahkannya musim ini. Arsenal tampil luar biasa di Premier League, memimpin klasemen dengan 26 poin, unggul 4 poin dari Manchester City dan baru kebobolan 5 kali dari 11 laga, menjadikannya tim paling sulit ditembus. Rekor pertahanan Chelsea pada musim 2004-2005 di bawah arahan Jose Mourinho hanya kebobolan 15 gol. Untuk memecahkan rekor itu, Arsenal harus membatasi gawang mereka maksimal kebobolan 14 kali. Drogba yakin Arsenal akan gagal, sementara Henry optimis dan menantangnya. Taruhannya pun menarik. Jika Arsenal berhasil, Drogba harus mengenakan topi dan jersei Arsenal milik Henry, lengkap dengan nomor 14. Kedua legenda itu terlihat bercanda dan bersalaman sambil menyepakati taruhan, menambah bumbu humor pada kompetisi antar klub musim ini. Barcelona dan Paris Saint-Germain tengah bersaing sengit untuk merekrut Victor Osimhen dari Galatasaray. Striker asal Nigeria ini dikenal sebagai penyerang yang produktif, memiliki kemampuan fisik dan teknik yang luar biasa, serta dianggap sebagai salah satu striker muda terbaik di Eropa saat ini. Galatasaray sebelumnya membelinya dari Napoli dengan harga 75 juta euro, sehingga Barcelona maupun PSG diperkirakan harus menyiapkan dana serupa jika ingin mengamankan jasanya. Barcelona melihat Osimhen sebagai pengganti ideal Robert Lewandowski setelah musim 2025-2026. Sedangkan PSG berambisi memperkuat daya serang mereka baik di Liga Prancis maupun kompetisi Eropa. Persaingan kedua klub diprediksi akan semakin panas mengingat reputasi Osimhen yang terus menanjak dan banyak diminati oleh klub-klub elit Eropa. Situasi ini membuat transfernya menjadi salah satu saga bursa paling menarik untuk diperhatikan musim depan. AS Roma kini menempel Inter Milan di puncak klasemen Liga Italia dengan 24 poin, hanya kalah selisih gol. Kehadiran mereka di papan atas cukup mengejutkan mengingat tim baru menjalani transisi kepelatihan bersama Gianpiero Gasperini. Meski demikian, Roma belum berani bicara soal juara karena produktivitas gol masih rendah, baru 12 dari 11 laga, jauh di bawah Inter yang sudah mencetak 26 gol. Pertahanan tim justru menjadi kekuatan utama dengan baru kebobolan 5 kali, menjadikan mereka tim paling sulit ditembus sejauh ini. Winger Stefan El Shaarawy menekankan bahwa tim sedang berada di jalur yang tepat dan bisa menjadi protagonis asalkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian peluang. Fokus saat ini adalah bertahan di posisi teratas selama mungkin karena persaingan dengan tim-tim kuat seperti Inter dan Napoli masih sangat ketat. Liverpool tengah mempersiapkan era baru di bawah Arne Slot dengan fokus mencari pengganti jangka panjang Muhammad Salah. Target utama klub saat ini adalah Michael Olise dari Bayern Munchen, winger kanan berusia 23 tahun yang dikenal memiliki tembakan jarak jauh akurat, visi permainan tajam dan kemampuan dribble luar biasa, membuatnya selalu menjadi ancaman 1 lawan 1. Olise juga fleksibel, mampu bermain sebagai gelandang serang, sehingga cocok dengan gaya permainan Arne Slot yang menuntut kreativitas dan mobilitas antar lini. Pengalaman sebelumnya di Premier League membuat adaptasinya di Anfield diperkirakan cepat. Dengan kontrak di Bayern hingga 2029, Liverpool harus menyiapkan tawaran besar jika ingin memboyongnya dalam waktu dekat. Jika berhasil didatangkan, Olise tidak hanya akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Salah, tetapi juga menjadi aset jangka panjang yang bisa membantu Liverpool bersaing di level tertinggi selama 1 dekade ke depan. Beberapa klub kaya dari Qatar dan Arab Saudi dikabarkan mulai meminati gelandang AC Milan Luka Modric. Namun saat ini Modric tetap fokus penuh pada kiprahnya di AC Milan, meski kontraknya hanya berlaku hingga musim panas 2026. Pemain berusia 40 tahun itu memiliki klausul perpanjangan 1 tahun yang bisa diaktifkan jika disepakati kedua belah pihak, dan AC Milan diyakini tengah mempertimbangkan opsi ini karena performa cemerlang Modric di lini tengah yang membuatnya menjadi sosok sentral dalam permainan tim. Keputusan akhir mengenai masa depan sang pemain tetap berada di tangan Modric sendiri. Jika memilih bertahan, ia tidak hanya akan memperpanjang kontrak, tetapi juga melanjutkan perannya sebagai pemimpin dan inspirasi di lapangan, membimbing para pemain muda serta mempertahankan stabilitas dan kualitas tim yang telah ia tunjukkan sejak bergabung dengan klub. Robert Lewandowski dipastikan tidak akan meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim dingin, meski kontraknya hanya tersisa hingga Juni tahun depan. Striker berusia 37 tahun itu tengah fokus untuk kembali ke performa terbaiknya setelah sempat terganggu cedera otot dan merasa sangat nyaman di lingkungan Blaugrana, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Agen Lewandowski, Pini Zahavi menegaskan bahwa semua kabar tentang kemungkinan kepergian atau pensiunnya sama sekali tidak benar. Lewandowski masih kompetitif, termotivasi dan berkomitmen penuh untuk membantu Barcelona meraih title-title juara. Zahavi menambahkan bahwa sang striker peraih gelar pemain terbaik FIFA 2 kali itu masih memiliki taji di level tertinggi, tetap ambisius dan siap melanjutkan karirnya membuktikan dedikasi serta profesionalismenya yang tinggi meski telah memasuki usia veteran dalam dunia sepak bola. Joshua Zirkzee sebelumnya dilaporkan ingin meninggalkan Manchester United agar mendapat lebih banyak menit bermain dan bisa tampil di Piala Dunia 2026. Beberapa klub top Eropa bahkan menunjukkan ketertarikan untuk meminjamnya dan sudah mengajukan proposal resmi kepada manajemen MU. Namun menurut laporan The Sun, Manchester United memutuskan tidak akan melepas Zirkzee pada bursa transfer Januari. Keputusan ini diambil karena Setan Merah tengah mengalami krisis di lini serang setelah striker utama mereka, Benjamin Sesko, mengalami cedera. Meskipun cedera Sesko tidak tergolong serius, ia tetap membutuhkan waktu untuk pemulihan, sehingga stok penyerang MU menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi ini, peran Zirkzee menjadi sangat penting untuk menjaga produktivitas tim dan mendukung serangan. Akibatnya, manajemen memastikan sang striker tidak akan pergi ke klub lain di musim dingin nanti. Barcelona tengah bersiap menghadapi musim tanpa Robert Lewandowski yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Klub mulai menyiapkan strategi untuk mendatangkan penyerang baru yang berkualitas dan salah satu nama yang menjadi favorit penggemar adalah Erling Haaland. Namun menurut laporan Mundo Deportivo, kemungkinan membawa Haaland ke Camp Nou sangat kecil karena kontraknya yang panjang di Manchester City. Presiden Joan Laporta tetap mengagumi kemampuan sang penyerang, tetapi bahkan hubungan baiknya dengan agen Haaland, Rafaela Pimenta, tidak banyak membantu. Realistisnya, Barcelona harus fokus mencari opsi lain yang lebih terjangkau dan memungkinkan. Meskipun Haaland tetap menjadi inspirasi bagi fans dan manajemen, klub menyadari bahwa transfer ini sulit tercapai. Legenda Liverpool, Robbie Fowler menilai The Reds sangat merindukan Luis Diaz yang pindah ke Bayern Munich dengan nilai 65 juta pound sterling setelah 3,5 tahun bermain di Anfield. Kepergiannya bersamaan dengan beberapa pemain penting lain seperti Darwin Núñez, Trent Alexander-Arnold, Harvey Elliott, dan Gerald Quansah berdampak besar pada stabilitas dan performa tim. Meski Liverpool mengeluarkan lebih dari 450 juta pounds untuk mendatangkan pemain baru, mereka tetap kalah 5 dari 11 laga dan kini tertinggal 8 poin dari Arsenal. Fowler menyoroti melemahnya pengaruh Mohamed Salah serta performa lambat Alexander Isak dan Florian Wirtz sebagai bagian dari masalah lini serang yang menurutnya banyak berakar dari kepergian Diaz. Klub sebenarnya ingin mempertahankan sang winger, namun Diaz mendorong kepindahannya ke Bayern, meninggalkan lubang besar yang sulit diisi tim. Real Madrid tengah memantau bintang muda Portugal Salvador Blopa yang bermain untuk tim cadangan Sporting CP sebagai calon pengganti jangka panjang Dani Carvajal di posisi bek kanan. Blopa dikenal serba bisa karena dapat bermain di bek kanan maupun sayap kanan dan kiri. Minat Madrid muncul karena usia Carvajal yang sudah 30-an dan masalah kebugaran yang kerap dialami. Meski Trent Alexander-Arnold baru bergabung, Madrid ingin menyiapkan pengganti Carvajal secara bertahap dengan pendekatan sabar dan tidak menjadikannya prioritas utama. Kepala pencari bakat Madrid, Calafat, melihat Blopa sebagai investasi jangka panjang. Namun Manchester United disebut lebih unggul dalam perlombaan mendapatkan tanda tangan Blopa karena bergerak lebih cepat. Madrid tetap berada di posisi negosiasi yang kuat dengan biaya transfer diprediksi tidak terlalu tinggi dan proyek MU dianggap kurang menarik bagi beberapa pemain muda. Striker Chelsea Marc Guiu menyambut antusias duel melawan mantan klubnya Barcelona pada matchday kelima Liga Champions di Stamford Bridge. Laga ini menjadi momen reuni pertama bagi Guiu yang pernah membela Barca sejak level akademi hingga tim senior sebelum pindah ke Chelsea pada musim panas lalu. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku masih menjalin komunikasi dengan beberapa ex-rekan timnya, terutama Pau Cubarsí, bahkan bercanda ingin membuatnya gugup saat hari pertandingan. Guiu yang telah mencetak 2 gol dalam 8 penampilan musim ini termasuk 1 gol di Liga Champions, menegaskan ia tidak akan melakukan selebrasi jika mampu mencetak gol ke gawang Barcelona. Menurutnya, hal itu adalah bentuk penghormatan kepada klub yang telah membesarkannya, meski ia tetap mengakui akan ada rasa gembira besar jika berhasil menjebol gawang mereka. Tim nasional Brasil mencatat kemenangan meyakinkan 2-0 atas Senegal pada pertandingan persahabatan internasional di Emirates Stadium.
Di laga ini 2 gol yang tercipta di babak pertama melalui aksi gemilang Estevao serta penyelesaian matang Casemiro menjadi penentu dalam laga yang berlangsung sengit sejak kick-off. Kemenangan ini memberikan dorongan positif bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti, sementara Senegal masih harus meningkatkan kualitas penyelesaian akhir yang tetap menjadi kendala utama mereka. Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Georgia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup E di Tbilisi. La Roja tampil dominan sepanjang laga dengan gol-gol yang dicetak Oyarzabal lewat penalti pada menit ke-11, Zubimendi pada menit ke-22, Ferran Torres di menit ke-35, serta gol kedua Oyarzabal di babak kedua menit ke-63. Kemenangan ini menegaskan efektivitas serangan Spanyol dan kemampuan mereka memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Meski masih memimpin grup E dengan 15 poin dan unggul 3 angka atas Turki, Spanyol belum dapat memastikan kelolosan otomatis karena masih ada 1 pertandingan penting yang harus mereka selesaikan. Arsenal mendapat pukulan besar setelah Gabriel Magalhaes mengalami cedera saat memperkuat Brazil dalam laga uji coba melawan Senegal di Emirates Stadium. Bek andalan itu tampak kesakitan pada babak kedua, sempat mendapat perawatan di lapangan, lalu harus digantikan setelah mengalami masalah pada area aduktor, sesuai konfirmasi pelatih Brasil Carlo Ancelotti. Cedera ini datang pada waktu yang sangat tidak ideal bagi The Gunners, karena mereka akan langsung menghadapi Tottenham dalam North London Derby usai jeda internasional. Mengingat peran Gabriel yang sangat vital dalam duetnya dengan William Saliba, absennya sang bek dapat menjadi kerugian besar dan mempengaruhi kekuatan pertahanan Arsenal pada laga penting tersebut.